Selamat malam, hai sahabat-sahabat Nutrimak, selamat malam. Halo, halo. Senang sekali malam ini kita bisa ketemu lagi dalam Instagram live-nya Nutrimax ya. Langsung aja kita mau undang dokternya. Dokternya siapa? Narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dokter Febrian Nicholas ya, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Oke, udah pada nggak sabar ya. Halo, halo. Yuk kita invite dulu. Oh, udah request nih. Oke, kita tunggu ya. Halo, Pak Halo, Erni, halo. dokter. Iya, selamat malam, dok. Malam, malam. Ya, suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas, cukup jelas. Jelas. Oke, suara dokter juga sudah terdengar dengan jelas. Oke, Jelas ya. sahabat-sahabat Nutrimak, di sana sudah ada dokter yang ganteng banget tuh. Ya, jadi jangan kemana-mana. Yuk kita dengerin obrolannya sampai akhir nanti ya. Oke, halo selamat malam ya dok. Malam. Ya, saya dengan Erni malam ini dan kita bakalan ngobrol-ngobrol dalam topik persiapan program hamil kembali pasca keguguran. Oke, udah banyak banget nih yang join. Kita langsung aja ya, Dok ya. Oke. Iya. Dokter Niko, boleh langsung perkenalkan diri dulu, Dok, secara singkat. Tadi saya hanya memberitahukan nama dan dokter spesialisnya saja. Silakan, Dok. Oke, sebentar ya. Kita Iya. atur dulu posisinya nih. Posisinya miring-miring. Nah, iya. Oke, Oke. udah enak ya Udah, lihatnya Dok. ya. Cukup ya. Iya, cukup. Oke, nama saya Dr. Febrian Nicholas Kengsiswoyo. Saya dokter spesialis obgyn. Biasanya saya dipanggil Dokter Niko aja dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Ah, Saya aslinya orang mana ya? Saya aslinya orang pindah-pindah. wah. Lahir di Palembang, besar di Bandung, merantau kemana-mana sampai Makassar, kembali lagi ke Jakarta. Gitu. Oh, ya, ya, ya. Oke, itu perkenalan Eh, dari Dokter Niko ya, ya. Senang banget ketemu Dokter Niko nih malam ini. Jadi, sahabat-sahabat Nutrimak yang baru join malam ini, kembali bersama Pusat Fertilitas Bocah Indonesia, kita akan ngobrol tentang persiapan program hamil kembali pasca keguguran. Ya, Dok, langsung aja oke. nih pertanyaan Hmm, sesuai dengan topiknya nih tentang ya. keguguran. Nah, sebenarnya apa sih Dok keguguran itu? Karena kadang-kadang ada orang yang nggak tahu, taunya udah jadi bayi, terus bayinya meninggal di dalam kandungan. Ada yang bilang juga keguguran. Nah, boleh Dok dijelaskan nih sebenarnya yang dimaksud dengan keguguran itu apa Dok? Ya, keguguran itu sebenarnya hilangnya atau luruhnya kehamilan sebelum usia kehamilannya 20 minggu atau maksimal beratnya 500 gram gitu. Nah, itu udah bisa kita sebutkan keguguran. Keguguran ini ada beberapa jenis ya, dari mulai ancaman keguguran, abortus imminens, kemudian abortus incomplete. Jadi sudah keguguran tapi masih ada sisa. Abortus Hmm. komplit itu benar-benar komplit, udah bersih gitu ya. Nah, ada yang satu lagi nih namanya misabortion. Ini kematian mudiga di dalam rahim. Jadi belum sempat terjadi keguguran, dia janinnya sudah meninggal di dalam rahim. Begitu. Beda ya sama blighted ovum ya, atau Hmm. kehamilan kosong. Kosong. Kalau kehamilan kosong Hmm. kan memang dia tidak ada janinnya dari awal karena ada kelainan kromosom, Hmm. sehingga janinnya tidak Iya. tumbuh gitu. Nanti untuk menegakkan diagnosis itu ada pakem-pakemnya, ada standar-standar diagnosisnya gitu. Mhm, mhm, Ya mhm. misalnya nih pada kasus-kasus misabortion itu eh, panjang janin itu harus 7 mili. Jadi kalau panjang janin minimal 7 mili dan tidak ditemukan denyut jantung, maka kita udah bisa bilang oh kematian mudiga atau misabortion. Sementara kalau kayak yang tadi blighted ovum itu diameter kantung kehamilan harus minimal 25 mili.
dan tidak ditemukan janin. Gitu. Oke. Iya, jadi yang namanya Oke. keguguran ini, Dok, janinnya sih ada, tetapi denyutnya berhenti gitu ya, Dok Iya, ya? betul. Jadi Oke. beda ya sama yang kehamilan kosong gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat Nutrimak yang mau kita bahas malam ini adalah tentang kegugurannya. Jadi beda ya dengan yang blighted ovum atau hamil kosong ya. Jadi ini Iya. sudah ada, artinya udah seneng banget nih dok ya. Udah Mm. ada denyut jantungnya, kemudian sudah dinyatakan hamil tentunya, tapi tiba-tiba denyutnya berhenti dan bisa keluar sekaligus, tapi bisa juga ada yang tertinggal gitu ya dok ya. Iya, betul betul. Kayak gitu Mbak Erni. Oke. Mhm. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih dok, yang bikin penasaran. Ya. Sebetulnya apa sih penyebab keguguran? Nah, penyebab keguguran itu multifaktorial. Jadi dalam satu kejadian bisa nggak cuma satu, bisa beberapa penyebabnya ya. Dari mulai satu kelainan kromosom yang paling sering, terutama pada kehamilan-kehamilan pada saat keguguran itu usia kehamilannya di bawah 12 minggu, ya itu kebanyakan karena kelainan kromosom. Terus bisa karena kekurangan kadar progesteron di dalam tubuh, ya. Kemudian bisa juga karena adanya komorbid pada ibu. Komorbid itu misalnya ada inkompatibilitas resus, ada penyakit autoantibody, ya, ada infeksi, ada juga apa namanya obesitas, hipertensi, gangguan hormonal, kemudian apalagi ya, adanya trombofilia atau antifosfolipid antibody dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada, misalnya contohnya pada trauma. Trauma itu bukan trauma secara psikis ya, maksudnya trauma Ya. secara fisik. Jadi misalnya trauma tumpul, terpukul, jatuh, dan lain sebagainya. Kemudian gaya hidup ibu juga bisa merupakan jadi faktor resiko keguguran nih, kayak misalnya sering mengkonsumsi narkoba, minum alkohol, merokok, kemudian banyak mengkonsumsi kafein ya. Nah, ini kafein ini unik nih. Kafein harus maksimal sebenarnya 200 miligram per hari pada ibu hamil, nggak boleh lebih. Kalau dia lebih bisa meningkatkan terjadinya kelainan pada janin atau keguguran. Ya, itu sih paling kurang lebih satu lagi mungkin malnutrisi lah, ibunya nggak mau makan, akhirnya Hmm. dehidrasi, kekurangan nutrisi, itu juga bisa menyebabkan salah satu faktor risiko keguguran. Nah ini faktor-faktor risiko ini bisa dalam satu kejadian beberapa, nggak cuma satu gitu. Jadi kita Oke, sulit untuk jadi menentukan penyebab pasti keguguran. iya, iya. Jadi memang multifaktor ya, Dok ya. Ada Iya, banyak multifaktor. faktor-faktor yang Mm-mm. memang artinya kalau ada ibu nih tanya, apa Dok penyebabnya? Saya udah jaga nih, udah bed rest, udah nggak ngapa-ngapain gitu, tapi harus Mm-mm. digali gitu ya, Dok ya. Iya, tetap harus digali penyebabnya apa, karena Mm-mm. bisa nggak cuma satu gitu. Mm-mm, mm-mm, mm. Oke, Dok, ini yang Ya. sering banget nih. Ini sebenarnya mitos atau bukan nih, Dok? Katanya kalau olahraga, misalnya nih Heeh. ibu hamil nih olahraga, hamil muda olahraga. Terus ini juga paling sering naik motor katanya bisa bikin keguguran atau naik pesawat terbang. Atau Ya. ini juga nih mitos yang paling sering nih, Dok. Bener apa enggaknya nih? Kita tanya ke dokter langsung. Konsumsi nanas, makanan pedas atau juga berhubungan seks pada saat hamil menyebabkan keguguran. Boleh dok, satu-satu dulu, olahraga dulu deh. Olahraga dulu ya, banyak Ah, ah. bener nih mitosnya. Oke, olahraga ya. Olahraga sebenarnya ibu hamil sebaiknya memang membatasi aktivitas ya. Jadi yang dilakukan adalah aktivitas ringan hingga sedang. Untuk sedang berat sebaiknya dibatasi. Nah, setiap kehamilan nggak sama. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ya, karena itu sebaiknya ibu hamil lebih apa ya, lebih aware sama perubahan tubuhnya. Jadi kalau misalnya pada saat olahraga dan nyeri perut bawah, itu tanda sebenarnya ibu hamil sudah kelelahan. Jadi harus istirahat, nggak boleh diterusin. Ya, dan pada setiap ibu hamil beda, beda kekuatannya. Jadi jangan disamakan. Misalnya, oh ibu itu bisa kok saya nggak bisa, gitu. Berarti kehamilan saya nggak bagus, nggak. Bagus atau tidaknya, baik atau tidaknya kehamilan, perkembangan kehamilan itu tidak didasari oleh hal-hal yang begitu. Ya, jadi
tetap sebaiknya memang dibatasi, tapi tidak dilarang. Silahkan berolahraga selama ibu-ibu bisa aware sama tubuhnya. Kemudian kalau nyeri perut bawah segera berhenti istirahat. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi artinya kalau jalan pagi, senam begitu itu malah nggak apa-apa ya dok, bagus Nggak ya apa-apa, untuk. nggak apa-apa, bagus kok. Oke. Tadi dok Ibu. yang dokter bilang kehamilan beda-beda. Even ibu itu misalnya waktu hamil anak pertama dia olahraga nggak ada masalah gitu, tapi kondisi di hamil anak kedua bisa berbeda atau anak ketiga Bisa, bisa berbeda bisa. ya dok ya? Betul. Jadi bukan tiap ibu yang berbeda, tapi tiap kehamilan. Tiap Tiap kehamilan yang kehamilan. berbeda. Jadi Oke. mau kehamilan pertama, kedua, ketiga belum tentu sama. Gitu. Mm, 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 mm. Oke, oke. Gitu. Oke, Dok, Nah, lanjut ke naik kendaraan nih. Naik motor dan naik pesawat terbang nih, Dok. Gimana, Dok? ya. Sebenarnya nggak ada masalah, kecuali ibu naik motornya off-road gitu ya. Naik motor terus. Itu mungkin berbahaya. Tapi kalau hanya naik motor biasa, ada lubang ya dihindari atau pelan-pelan begitu ya, itu nggak ada masalah. Naik pesawat memang berhubungan sama tekanan tinggi semakin tinggi, maka tekanan akan juga semakin tinggi ya. Pada kehamilan yang kuat sih nggak ada masalah. Tapi pada kehamilan yang ada ancaman abortus itu sebaiknya jangan melakukan eh, Perjalanan, traveling dengan pesawat perjalanan. dulu Oke. gitu. Jadi, Dok, kalau mau naik pesawat, berarti misalnya ada perjalanan dinas atau ada kepentingan di luar Hmm. kota atau luar negeri, berarti konsul dulu sama dokter kandungannya ya, Dok? Iya, bagusnya gitu. Kita cek dulu. Kalau memang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, sekalian juga dibekali dengan obat penguat kandungan, gitu ya. Nanti Oke. kontraksi dan lain sebagainya baru berangkat. Nah, kalau misalnya ada ancaman keguguran karena kayak nyeri perut bawah, Mm-mm. ada perdarahan gitu, itu tetap harus dipospon dulu, ditunda dulu, jangan pergi dulu. Nanti malah keguguran di atas. Kalau keguguran di atas malah repot, ya berdarah-darah gitu. Oke, Dok, kalau makanan nih, yang paling sering Mm-mm. nih masalah nanas nih. Betulkah nanas bisa membuat keguguran atau kasihan banget nih si buah nanas disalah-salahin dan makanan Iya, pedas, iya. Dok? Oke. Sebenarnya ada beberapa ya, kayak nanas, papaya gitu ya. Memang mereka kayak nanas dia punya zat namanya bromelain ya. Kayak papaya dia punya zat namanya papain ya. Oh Itu iya. kadarnya di dalam satu buah nanas ataupun satu buah papaya itu sedikit sekali. Jadi kalau mau membuat keguguran itu harus makan 10 buah mungkin minimal. Baru bisa mendapatkan kadar kadar yang bisa memicu kontraksi rahim dan keguguran gitu loh. Tapi kalau makannya cuma satu iris, dua iris, tiga iris, itu oke, nggak ada masalah. Oh, Ya, jadi nggak oke, perlu oke. takut Mm, mm, mm. Oke, gitu. jadi ada zat-zat di buah-buahan seperti nanas maupun papaya itu bisa memicu kontraksi tapi harus dalam jumlah yang sangat besar ya, Dok ya? Iya, betul. Kalau Oke, satu buah iya, mah iya. dikit, nggak usah takut. Nah, ini satu lagi jadi Ya. pertanyaan yang paling ditakutkan juga ibu-ibu yang hamil muda, Dok. Kalau Mm-mm. berhubungan seks pada saat hamil betul nggak menyebabkan keguguran? Selama kehamilannya sehat, nggak ada masalah, nggak ada ancaman keguguran, nggak ada ancaman persalinan prematur, ya boleh silakan berhubungan, ya. Dan dipastikan juga sebaiknya memang pasangan suami istri itu tidak tidak mengidap infeksi tertentu, misalnya Hmm. suami mengidap infeksi saluran kemih, Hmm. apalagi infeksi penyakit menular seksual. Nah itu juga em, tidak disarankan untuk berhubungan. Sebaiknya diobati dulu ya karena infeksi-infeksi yang begitu bisa memicu satu ketuban pecah dini, persalinan prematur dan eh, infeksi vertikal dari ibu ke janin Iya, gitu. Jadi selama semuanya sehat, suami sehat, istri sehat, kehamilan juga sehat, maka gak ada masalah kok berhubungan. Ya, nanti kasihan juga tuh suruh, suruh puasa 9 suaminya. bulan. Nah, ini Dok, melanjutkan sedikit, kalau berhubungan seksual itu amannya Hmm. di usia kehamilan berapa minggu atau berapa bulan gitu, Dok? Supaya Ya, sahabat-sahabat Nutrimak nih ada eh, pegangannya nih, patennya. pegangannya ya. Mm-mm. Sebenarnya trimester kedua itu jauh lebih kuat Oke. dibandingkan trimester pertama. Jadi kalau
mau berhubungan memang sebaiknya di trimester kedua ke atas gitu, itu lebih kuat ya, dan kadar progesteron juga udah lebih tinggi, jadi em, kontraksi rahim bisa dijaga ya. Memang pada saat orgasme, wanita orgasme itu akan ada kontraksi rahim ringan ya. Nah, pada kasus-kasus yang ada ancaman persalinan prematur atau ancaman keguguran itu memperparah kontraksi rahim. Jadi malah memperparah kondisi ancaman kegugurannya atau persalinan prematurnya gitu ya. Oke, terima Oh kasih ya, dok. satu lagi Mbak Hmm, Erni. boleh. Jadi sperma itu sebenarnya punya prostaglandin ya. Oke, Tapi apa itu dok? kadar prostaglandin di dalam sperma itu kan lemah ya, nggak tinggi gitu. Itu sebenarnya tidak, ya tadi juga kalau kondisi kehamilan sehat sih tidak bisa merangsang kontraksi rahim. Tapi pada kehamilan yang tidak sehat, misalnya yang ada ancaman keguguran atau ancaman persalinan prematur, sebaiknya sperma juga, iya tadi nggak boleh, misalnya udah diobatin, udah oke gitu ya, sebaiknya sperma juga tidak dikeluarkan di dalam, gitu. Hmm, oke oke. Jadi si sperma ini ada prostaglandin yang dimana prostaglandinnya itu kalau memang kandungannya lemah itu bisa memicu kontraksi juga gitu dok. Prostaglandin ini bisa memicu kontraksi, cuma di dalam sperma itu kandungannya lemah, Oke kadarnya oke. sedikit, nggak banyak. Jadi dia bisa merangsang kontraksi secara lemah. Nah, kalau nggak ada ancaman persalinan dan lain sebagainya sih nggak ada masalah gitu Iya. sebenarnya. Dan lebih Jadi baik mungkin dikeluarkan di luar gitu. itu tuh tipsnya ya ibu-ibu hamil. Mm-mm. Jadi amannya kata dokter itu jadi suaminya itu dikeluarkan di luar supaya nggak mengganggu tadi prostaglandinnya itu gitu ya dok ya. Walaupun Iya kadarnya ya. lemah ya, kadarnya Sebetulnya kadarnya sedikit ya. memang Mm, lemah ya. mm, Oke, lanjut lagi dok ke gejala tadi dokter udah berapa kali sebut masalah nyeri perut bawah nih. Udah harus mm, waspada, hati-hati. mm, Nah, mm. selain nyeri perut bawah itu tanda dan gejala yang khas apalagi ya dok? Tanda tanda awal biasanya nyeri perut bawah, ya. Kedua ada flek atau darah. Mau mau perdarahannya berupa bercak aja kayak flek atau perdarahan segar, ya banyak, itu adalah tanda-tanda ancaman keguguran. Jadi sebaiknya langsung ke dokter. Jangan lagi ditunda atau tanya lagi di Halodoc, sorry, di platform mana gitu ya, platform mana Iya, atau iya, iya. di mana, Memang nggak harus perlu. langsung ketemu gitu ya dok ya, Ya, langsung sebaiknya langsung diperiksa ya. diperiksa untuk dilihat Mm-mm. kondisi kehamilannya gimana, masih oke, masih bisa dipertahankan. Biasanya dokter akan memberikan obat penguat kandungan, ya. Mm-mm. Terus ada tambahan terapi-terapi lain misalnya dibutuhkan kayak obat untuk mencegah anti kontraksi ya, untuk anti kontraksinya atau obat mencegah perdarahan lebih lanjut itu juga bisa diberikan sama dokter, tergantung dari kondisi ibunya gitu ya. Jadi itu termasuk kegawat daruratan obstetri sebenarnya. Jadi cepat begitu ada perdarahan, kehamilan itu tidak boleh ada perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan harus segera ke dokter. Ya, terus setelah minum obat, bed rest sampai keluhan menghilang gitu. Oke, selain ada flek atau perdarahan, apalagi dok? Itu aja sih kalau untuk Itu aja ya. ancaman Heeh. keguguran. Ha. Oke, ada nyeri. Kalau udah ada nyeri perut bawah, kemudian keluar flek meskipun sedikit, buru-buru cepet-cepet ke dokter kandungannya ya, dok ya. Ya, betul. Oke, Oh, dok, benar. kalau udah Mm. ditanganin, kemudian dikasih obat, apakah masih memungkinkan si janinnya itu terselamatkan, dok? Ini nggak ada yang bisa memastikan nih, nggak ada yang bisa memastikan. Jadi kita memberikan obat ya itu yang bisa kita berikan hanya kurang lebih sih progesteron sebenarnya. Obat penguat kandungan itu isinya progesteron. Mm, 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 Tapi pada kasus-kasus kayak misalnya kelainan kromosom itu meskipun kita pakai progesteron dosis tinggi dia akan tetap keluar. Gitu. Jadi tergantung juga penyebabnya tadi apa. iya. Nah, kemudian penyebab-penyebab kayak infeksi itu kan bisa menyebabkan mau infeksi saluran kemih, mau infeksi karena keputihan, itu bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Nah, kalau ketubannya udah pecah, udah susah juga udah untuk mempertahankan si kehamilan ini gitu. Iya, Jadi tergantung kondisi dari kehamilan itu juga iya. gitu. Oke deh. Dok, untuk Mm-mm. kondisi-kondisi yang bagaimana nih? Wanita dengan kondisi bagaimana yang punya risiko tinggi mengalami keguguran?
yang tadi saya sudah sebutkan ya, komorbid, penyakit Oh penyerta ya. komorbid pada Mm-mm-mm. wanita tadi kayak obesitas, hipertensi, ada penyakit Yes. autoantibody kayak antifosfolipid syndrome dan lain sebagainya. Terus ada trombofilia ya, terus kelainan resus inkompatibilitas. Itu resus itu misalnya biasanya nih perempuan Indonesia misalnya atau Asia yang menikah sama bule Uh-uh. gitu. Bayinya misalnya bayinya jadi beda resus nih sama ibunya. Jadi kayak ada perang antibodi di dalam. Nah, si Hmm. perang antibodi ini yang menyebabkan si bayi itu tidak diserang sama antibodi tubuh ibu dan akhirnya keguguran. Dan biasanya sih terjadi pada kehamilan kedua. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang kira-kira oh ini sama bule nih, kita cek dulu resusnya. Kalau Iya. resusnya memang berbeda antara suami dan istri, ya, Mm-mm. pada saat kehamilan pertama, setelah ibunya melahirkan atau amit-amit keguguran, itu dalam 72 jam kita udah suntikin tuh imunoglobulin resus B. Ya, Mm. jadi supaya nanti pada saat kehamilan berikutnya tidak terjadi autoantibody karena kelainan resus ini. Gitu. Oke, dok, kalau orang Mm, Asia Indonesia restusnya apa dok? Plus positif atau negatif? minus sih biasanya. Oh, oke. Jadi kalau ketemu sama bule beda tuh. Jadi itu Beda. terjadilah nggak apa namanya Kalau nggak imunisasi sinkron namanya. gitu ya. Iya, Oke. nggak sinkron antara resus Iya, negatif sama iya. resus positif, jadi tabrakan. Terus jadi di bayi pertama sih nggak ada masalah, karena di bayi pertama dia baru pembentukan antibodinya. Ya, kalau dia jadi kadang-kadang bayi pertama lahir dengan baik, begitu bayi kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu abortus terus. Nah itu biasanya karena kelainan resus. Iya, Makanya iya. kalau kelainan resus dari awal, begitu bayi lahir, langsung kita injeksi dengan imunoglobulin. Oke. Iya, iya. Oke. Gitu. Wah, banyak banget yang baru join. Halo, sahabat-sahabat Nutrimak, Ayah Bunda. Topik kita malam ini adalah persiapan program hamil kembali pasca keguguran. Yuk, simak sampai selesai. Masih panjang nih yang mau tanya-tanya juga boleh siapkan pertanyaannya ya. Oke, lanjut dok. Waktu Ya, kegugurannya nih, sebetulnya di dalam rahimnya itu yang terjadi apa sih, Dok? Kenapa tadi ada yang incomplete, ada yang langsung semuanya luruh gitu? Apakah ada sesuatu hal yang menyebabkan itu atau gimana tuh, Dok? ya. Sebenarnya sih plasenta kan nempel ya. Begitu Hmm. embrio itu, begitu dia jadi embrio lalu nempel di dinding rahim, itu Mm-mm. langsung kaki-kaki plasenta tuh nempel di dinding dalam rahim itu, ya. Nah ada keguguran kadang-kadang yang dia memang lepas sebagian karena dia dikontraksi rahim, tapi ada jonjot-jonjot dari plasenta, kaki-kaki plasenta ini masih tertancap di situ di dinding dalam rahim. Nah, itu yang menyebabkan sisa yang ada. Nah, ini kalau nggak disegera dibuang, dia akan perdarahan terus sampai si kaki ini, si plasenta semua lepas Luruh. gitu, Mm-mm. sampai lurus semua. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat, oke ini nggak terlalu banyak nih, kita bisa pakai obat. Jadi kuret medisinalis namanya, kita pakai obat. Nah, kita Mm-mm. lihat nanti 3 hari sampai 1 minggu. Kalau dia masih belum lepas juga, mau nggak mau kita BC, kita kuretase, sorry, kita Mm. kuret gitu. Oke. Iya, iya, iya. Supaya nggak berlama-lama. Sebenarnya kalau ekspektasi manajemen aja hanya dibiarkan dia lepas sendiri, kadang-kadang butuh waktu sampai 8 minggu. Kan kasihan ibunya berdarah Wow. sampai 8 minggu ya. Ya, Mm. tergantung dari besarnya kehamilannya juga gitu. Berapa usia kehamilannya makin besar ya makin susah, susah lepasnya. Makin banyak yang kemungkinan Mm-mm. tertinggalnya gitu. Mm-mm. Tapi banyak juga dok yang takut gitu kalau di kuretase gitu katanya malah efeknya menimbulkan jaringan parut atau apa gitu artinya berbahaya lah setelah kuret bener nggak sih dok? Ya kan kuret itu memang kita kuretase secara mekanik ya, kita kerok gitu ya dinding dalam Hmm. rahimnya. Tapi kan kalau kita tidak melakukan pengerokan yang berlebihan, ya itu sebenarnya tidak akan merusak membran basalis. Dan dalam waktu 2 minggu itu sel telur udah mulai ada berkembang lagi nih. Nah, waktu dia mulai berkembang itu terjadi remodeling dari dinding dalam rahim. Jadi dia
memperbaiki diri sendiri, jadi nggak perlu takut Oke, sebenarnya. Nah, recovery itu pun pada sendiri. saat kuret kita juga ada batasan-batasan. Misalnya Mm. pada saat dikuret ada bunyi seperti kerokan kepala, sorry, kerokan kelapa, kok kerokan. Oh. Ada Oh. bunyi seperti kerokan kelapa, terus Oh. ada apa darahnya sudah mulai pink dan berbusa, itu sudah cukup, tidak perlu diteruskan lagi. Itu sudah artinya sudah bersih dan sudah sampai di batas atas membran basalis. Jadi nggak perlu dikerok lebih jauh, gitu. Jadi nggak Jadi usah takut, ya. memang, oh, oh, dok, maaf dok. Berarti memang harus dokternya yang periksa nih di apa namanya Mm-mm. pasti di USG transvagina dilihat gitu. Kalau misalnya bisa dibantu sama obat, berarti obat dulu gitu dok. Ya, kalau Hmm. cuma dikit sih kita pakai obat aja, nggak usah pakai Oke. steroid. Ya, tapi Kalau kalau memang ternyata banyak, masih banyak yang nempel, itu masih banyak dokter yang langsung nempel. bilang Iya, harus dikuret. oh ini sebaiknya dikuret nih. Oh. Perdarahannya juga banyak, apalagi ada infeksi, apalagi ada Hmm. ketidakstabilan hemodinamik, itu harus di ini dikuret. Atau misalnya ada penyakit-penyakit penyerta nih pada ibu. Misalnya ada ibu dengan penyakit jantung, ya, hipertensi dan lain sebagainya, itu sebaiknya juga dikuret supaya tidak berlama-lama dan perdarahannya juga cepat berhenti, tidak menghabiskan zat-zat pengentalan darah di dalam tubuh, dan lebih aman untuk pasien. Ya. Oke. Wah, banyak banget nih dok pertanyaan yang punya masalah pengalaman keguguran-keguguran. Oke, sahabat-sahabat Nutrimax, sabar dulu ya. Kita bahas dulu sampai selesai, baru kita ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita lanjut dulu. Ini dok, ini juga tadi udah banyak banget Ya. masalahnya. Kok bisa ya kegugurannya berulang, Dok? Udah keguguran pertama, kemudian hamil, keguguran lagi. Kira-kira kenapa tuh, Dok? Nah, itu tadi penyebab keguguran kan multifaktorial tuh. Penyebab Oh, pastinya susah untuk kita ketahui ya. Kalau mau dicek, sebaiknya nanti untuk promil itu harus dipersiapkan baik-baik ya. Dicek apa saja komorbid ibunya, ya, dicek apa saja yang bisa jadi penyebabnya, misalnya kayak infeksi, misalnya TORCH, terus autoantibody dan lain sebagainya ya. Memang pada keguguran keguguran itu kurang lebih sekitar 26% dari seluruh kehamilan. Hmm. Nah, ini apa untuk keguguran berulang itu juga meningkat. Jadi kalau kalau misalnya keguguran baru satu kali nih, ya itu kemungkinan untuk keguguran berulang di kehamilan kedua sekitar 20 sampai 28% gitu. Nanti setelah kehamilan ketiga, keguguran ketiga mau hamil lagi itu meningkat lagi sekitar 43% insidensinya wow. keguguran berulang. Nah, penyebabnya ini yang harus kita cari sebenarnya. Sudah dua kali keguguran sebaiknya jangankan dua kali, sebenarnya satu kali pun sebaiknya dicari dulu nih penyebabnya apa. Apakah TORCH ya, infeksi tadi ya, autoantibody dan lain sebagainya, supaya bisa diobati dulu sebelum nanti promil gitu. Nah, jadi sebetulnya kapan sih, Dok, waktu yang tepat nih untuk memulai promil kembali setelah keguguran? Ya, dulu WHO bilang 6 bulan. WHO bilang 6 bulan. Hmm. Tapi setelah banyak penelitian-penelitian ternyata tidak tidak perlu untuk menunggu selama itu gitu ya. Jadi dengan persiapan promil yang baik, misalnya dengan uh, memulai konsumsi asam folat sejak 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan, ya, memeriksakan tadi komorbid pada ibu, kemudian kita terapi misalnya ya. Nah, terus kita ubahlah pola hidup jadi lebih sehat, makan lebih sehat ya, lebih bergizi, olahraga dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak perlu menunggu selama itu. Cukup satu dua siklus ya, membiarkan rahim kembali normal kembali dalam satu siklus, kemudian di siklus berikutnya udah bisa mulai sebenarnya promil. Jadi nggak perlu tunggu terlalu lama. Nggak perlu tunggu terlalu lama, terus tadi ubah pola hidup, persiapan-persiapannya. Nah, berarti promilnya tuh yang cocok atau yang bisa dipilih apa, Dok, pasca keguguran? Apalagi ini sih dari sahabat-sahabat Nutrimak banyak yang promil pertamanya artinya sudah
reproduksi berbantu, baik inseminasi maupun bayi tabung. Kalau yang insem apakah harus naik ke bayi tabung? Kalau yang bayi tabung kira-kira gimana tuh, Dok? Nah, ini menarik nih, menarik. Sebenarnya metode promil itu tidak berhubungan dengan status keguguran sebenarnya. Ya, Oh, oke. makanya harus dicari dulu, diperiksa dulu status kesuburan ibu dan suaminya, Mm-mm. permasalahannya di mana. Nanti baru kita bisa tentukan apakah eh, metode promil itu kan ada tiga nih, ada alami, Iya. ada inseminasi, Mm-mm. ada bayi tabung. Yang TRB, yang teknologi reproduksi berbantu itu kan ada inseminasi dan bayi tabung. Bayi tabung Iya, pun nanti ada lagi yang PGS dan lain sebagainya gitu ya. iya, Nah, kita anggap tiga besar ini. iya. Ini sebenarnya ditentukan dari status kesuburan ibu dan suami. Dari analisa sperma itu sudah kita sudah bisa menentukan ini metode promil yang masih bisa dipakai apa. Jadi untuk para suami jangan takut untuk analisa sperma. Biasanya suami-suami ini suka takut nih disuruh analisa sperma. Tapi Heeh. justru yang paling awal, paling baik dan paling murah itu adalah analisa sperma dulu. Kalau bermasalah bisa langsung segera diobati. Kalau dibiarkan terlalu lama juga akhirnya pabriknya rusak, spermanya juga rusak. Tapi kalau diketahui secara dini, bisa diobati dengan lebih cepat dan hasilnya pun lebih baik. Jadi jangan takut untuk analisa sperma. Ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan apabila misalnya metodenya masih bisa dengan alami atau inseminasi, baru kita periksa ibunya, saluran telurnya tersumbat atau tidak dengan HSG, hyposi, kalau perlu hysteroscopy, ya, itu boleh. Nah, setelah itu baru kita melakukan promil sesuai metode promil yang sudah dipilih tadi. Nah, untuk bayi tabung itu pada kasus-kasus yang tidak membutuhkan saluran telur atau sudah memang spermanya sudah jelek gitu ya. Saya pernah punya pasien dengan azoospermia, nggak ada spermanya sama sekali. Yang lucu adalah bapak ini ada istri keduanya, ya. Jadi dari istri pertama dia sudah punya 3 anak. Jadi dia selalu menyalahkan istrinya karena Sudah pernah dia sudah pernah punya berhasil. anak gitu, sudah Heeh. berhasil. Nah, sedangkan pada sama istri keduanya ini dia sudah menikah 5 tahun dan tidak punya anak gitu. Jadi saya bilang kalau memang spermanya bagus, kenapa takut? Coba dicek. Pada saat dicek ternyata azoospermia. Jadi Hmm. sperma itu juga bisa berubah. Kalau lebih dari 1 tahun itu kita harus cek, udah nggak akurat lagi pemeriksaan sperma kalau udah lebih dari 1 tahun, karena berubah. Ya bisa aja kita nggak tahu, mungkin ada kena trauma di daerah testis dan lain sebagainya, jadi pabriknya rusak, itu juga bisa. Sering panas-panasan di daerah bawah, misalnya naik motor panas, atau sering taruh apa handphone di saku, pakai celana yang ketat gitu dan tebal, nah itu juga bisa mempengaruhi kualitas sperma. Belum lagi pola hidup, merokok dan lain sebagainya. Ya, gitu. Oke, jadi harus tetap dikonsultasikan yang mana nih promil yang cocok. Kalau ada Mm-mm. sumbatan ya nggak mau, mau nggak mau ya berarti kan nggak bisa alami. Misalnya dua-duanya tersumbat tubannya gitu ya Iya, dok ya. iya. Jadi harus betul-betul dikonsultasikan kembali ke dokternya. Mm-mm. Oke, aduh banyak banget ya yang udah tanya langsung aja nih dok. Kita jawab-jawabin pertanyaan. Oke, Boleh. biar cepet. Nah, ini dia. Dari maaf ya kalau salah akunnya ya, Rezi Rizky. Dok, saya PCOS, pernah hamil namun sayang kehamilannya ektopik di tuba kiri. Berapa bulan kemudian setelah operasi, saya berhasil hamil alami, tetapi keguguran sekitar 4 sampai 5 minggu dari haid terakhir. Mohon Mm. saran, Dok. Ah, gimana tuh, Dok? Ya, kalau kehamilan di luar kandungan kan itu beda lagi nih sama keguguran. Jadi kehamilan di luar kandungan itu hamilnya di saluran telur rata-rata kebanyakan. Jadi begitu eh, karena ruangannya sempit, kemudian pecah dan dia perdarahan. Oh, Ya, iya, iya, iya. jadi tidak akan bisa sampai besar. Nah, Mm, permasalahannya adalah di kegugurannya sekarang dan PCOS mm, ya. mm, mm, Pada pasien penderita PCOS itu dia punya kelainan resistensi insulin.
Jadi sebaiknya pasien-pasien dengan PCOS itu diterapi resistensi insulin sejak sebelum hamil, bahkan pada saat kehamilan pun terapinya diteruskan untuk mengurangi insidensi keguguran karena resistensi insulin yang terjadi pada penderita PCOS gitu. Nah, penderita PCOS ini erat hubungannya dengan obesitas. Seperti tadi saya sudah sampaikan, obesitas juga adalah salah satu faktor resiko penyebab keguguran. Ya, salah satu PCOS juga termasuk salah satunya. Jadi kalau pasien-pasien dengan PCOS sebaiknya diterapi resistensi insulin sejak sebelum hamil dan diteruskan sampai akhir hamil. Gitu. Dan begitu tahu hamil harus segera ke dokter nih untuk diberikan terapi-terapi pencegahan keguguran dan dipantau lebih ketat. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini dari beta_wulan. Apakah kelainan sperma oligoazoterato atau OAT itu bisa memperbesar risiko terjadinya keguguran? Ya, yang pasien-pasien dengan OAT itu lebih tinggi resiko terjadinya kelainan kromosom pada janin. Jadi tentu saja bisa meningkatkan kemungkinan keguguran gitu. Itu satu ya. Tapi pasien dengan OAT kalau bisa hamil normal pun ini sangat baik sebenarnya. Ya, karena pasien-pasien dengan OAT juga biasanya agak sulit untuk hamil. Gitu. Iya, kita lanjut ya. Nah, ini dari Waina Syawa, 4 bulan lalu mengalami stillbirth, dok, di ukuran 38 week, 38 38 minggu. minggu. Akibat terlilit tali pusar 2 kali, dilahirkan secara normal. Kapan waktu yang tepat untuk boleh hamil lagi, dok? Langsung aja. Langsung Begitu masa aja. nifas selesai, boleh langsung hamil lagi. Ya, nggak ada masalah. Apalagi lahirnya kan normal, ya. Lilitan tali pusat itu adalah kejadian yang insidental, jadi belum tentu terjadi di kehamilan berikutnya. Jadi nggak usah takut, Ibu. Ya, kalau memang ada lilitan tali pusat, diobservasi. Ya, pada saat melahirkan sebaiknya melahirkannya di rumah sakit supaya bisa langsung dilakukan tindakan lanjut seperti operasi seksaria untuk menyelamatkan bayinya, gitu. Oke. Kita lanjut nih dari Desi Kumala 557. Dok, apa benar kalau keguguran dan nggak keluar semua itu justru Mm-mm. bisa menyebabkan kanker dan penyakit rahim lainnya seperti kista, mio? Mohon penjelasan, dok. Ya, kalau keguguran nggak mungkin nggak keluar semua, ya. Jadi kalau ibu keguguran nggak keluar semua, ada dua hal yang ibu bisa terjadi pada ibu. Yang satu perdarahan, nggak berhenti-berhenti. Yang kedua infeksi. Jadi kalau dia sudah keluar semua, sudah berhenti perdarahannya, kemudian sudah terjadi involusi rahim, di USG juga udah ini, itu pasti udah udah bersih. Ya, memang ada kasus-kasus tertentu, tapi sangat jarang sekali kehamilan bisa berubah menjadi PTG, penyakit trofoblast gestasional. Jadi penyakit trofoblast gestasional ini biasanya pada saat pengecekan dilihat harusnya kan hormon beta HCG itu setelah keguguran dia akan turun gitu ya. Ini dia akan naik atau plateau. Plateau itu terus tinggi begitu selama berapa bulan. Nah, itu harus dicurigai adanya PTG, penyakit trofoblast gestasional yang bisa menyebabkan karsinoma invasif. Tapi itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Ya memang sebaiknya kalau untuk menghindari infeksi dan perdarahan sebaiknya memang harus di dibersihkan, ya, di abortusnya dibersihkan secara komplit baik dengan obat ataupun dengan kuretase. Nah, kalau untuk Jadi, miom sama kista itu beda lagi ya. Jadi kehamilan tidak bisa abortus tidak bisa menyebabkan sisa abortus, sisa jaringannya tidak bisa menyebabkan kista ataupun miom karena miom itu terjadinya di dalam otot rahim sementara kista itu terjadinya di luar rahim, di ovarium ya. Jadi nggak ada hubungan sama ya. keguguran atau jaringannya. Oke.
Jadi mungkin yang dimaksud dok, kalau keguguran nggak keluar semua, ya maksudnya mungkin karena nggak periksa kali ya. Kalau periksa harusnya dokter langsung nanganin dan langsung tahu ya Iya. dok ya, dicek ya dok ya. Harus Makanya harus pas dicek. dipastikan. Oh, dipastikan itu pasti Dipastikan supaya aman. bersih. Iya. Mm-mm. Yang Justru ditakutkan kalau justru infeksi nggak bersih dan betul perdarahan. infeksi. Iya, iya, iya. Oke, lanjut lagi. Dok, Mm-mm. ini penyebab lama hamil setelah keguguran apa kira-kira? Wah, itu harus dicek tuh. Harus Banyak dicek faktor dulu. lagi ya, Dok? Iya, kalau masalah kehamilan itu faktornya nggak cuma satu, banyak gitu. Dari segi ibu dan dari segi suami juga gitu. Bahkan dua-duanya sehat aja belum tentu jadi embrio yang bagus di setiap siklusnya gitu loh. Jadi harus Oke, dicek kayaknya lagi. banyak banget ini yang punya masalah ya, relate banget topiknya ya, karena Britney Spears juga baru keguguran. Waduh, Britney Spears. Asmiranda, heeh, ya, yang punya masalah yang sama boleh boleh tanya-tanya. Ini dok ada lagi dari Rika Santi 11. Dok saya hamil 5 kali, keguguran 4 kali. Di Oh, ukuran di usia ya, di usia 6 sampai 10 minggu. Hanya mm. satu yang sampai melahirkan. Jika ingin promil lagi, baiknya apakah harus cek darah? Cek darah apa saja ya dok? Terima kasih. Ya, nah tadi cek darahnya mulai dari satu eh, apa cek ada penyakit autoantibody atau enggak. Boleh penyakit-penyakit infeksi kayak TORCH juga diperiksa ya. Terus apa pemberian asam folat 3 bulan sebelum ya itu juga penting untuk mencegah kelainan kromosom di gen MTHFR 677T 1298C ya atau kelainan tabung saraf. Nah, terus eh, apa cek juga eh, kondisi kayak resus inkompatibilitas ya. Terus dicek juga komorbid ibunya. Eh, apakah ada komorbid kayak misalnya ada tiroid, ada diabetes, ada hipertensi dan lain sebagainya ya. Kemudian dicek juga ada kelainan anatomi enggak gitu. Kelainan anatomi di ibunya. Misalnya ada polip, ada miom, ada apa ya itu juga harus dicek gitu. Jadi semuanya harus dicek secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kegugurannya kurang lebih apa gitu. Sebelum memulai promil. Nah, pada saat memulai promil di dipersiapkan baik-baik baik dari nutrisinya yang tadi saya bilang asam folat, vitamin B12 dan lain sebagainya sama metode promil yang tepat untuk ibu dan suami gitu sesuai kondisi kesuburan yang sekarang gitu. Gitu Mbak Oke. Yerni. Lanjut lagi, ini dari Hanesa A. Apakah mempunyai riwayat polip endometrium yang belum diangkat bisa itu menjadi penyebab keguguran? Ya, bukan cuma penyebab keguguran, penyebab kehamilannya susah juga bisa. Ya, jadi kalau misalnya embrio yang udah jadi nih, walaupun embrionya bagus, terus nempelnya di polip, dia nggak bisa berkembang. Pasti dia akan keguguran. Permasalahannya, Mbak Erni, Ya. kebanyakan para wanita ini jarang ada yang tahu dia hamil Nah, ataupun keguguran. Jadi yang disadari itu sekitar cuma 10% dari total keguguran. hmm, Gitu. Yang tahu oh saya hamil dan saya keguguran itu kurang lebih 10%. Jadi kebanyakan justru dikira menstruasi padahal keguguran tapi karena kehamilannya masih kecil ya nggak terlalu banyak perdarahannya dan lebih oh cepat ya ya. komplit gitu hilang. Hmm, 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 Ya hmm, paling hmm. sering tuh terjadi chemical pregnancy. Jadi keguguran di bawah usia 5 minggu dia udah keguguran gitu. Ya, ya, ya. Nah, makanya kita tidak Biasanya, tidak kalau yang hamil-hamil alami mungkin nggak menyadari gitu ya dok ya. Tapi ya kan nggak kalau menyadari. hamil yang udah inseminasi atau bayi tabung itu kan hal yang mendebarkan gitu kan. Iya, Jadi iya. betul-betul Karena concern udah gitu tahu ya. Ah, ah, timingnya ah, ah. apanya. Jadi banyak orang nggak menyadari dok kalau itu keguguran. Iya, banyak orang yang nggak Hmm. menyadari kalau keguguran. Makanya kira-kira cuma 10% lah wanita yang tahu kalau dia hamil dan keguguran. Sisa itu rata-rata nggak tahu. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, lanjut lagi. Wah, yang
VCOS juga banyak ya. Ini dari Batam 99 dok. Saya pernah janinnya sampai 8 minggu tidak berkembang. Mm-mm. Karena saya tidak ada embrio lagi. Oh, ini bayi tabung, Dok. Jadi Mm-mm. dia FET, Oke, frozen frozen embryo embryo transfer ya. transfer, tapi janinnya sampai 8 minggu tidak berkembang. Karena Mm-mm. saya tidak ada embrio lagi, Mm-mm. apakah ada kemungkinan saya promil insem atau IVF lagi? Haid tidak lancar. 5,89 apa nih? Saya kurang paham nih. Promil apa yang pas karena saya usia di atas 35 tahun, Dok. Jadi pernah Ya, IVF pernah keguguran. IVF ya. Nah, itu harus dilihat dulu kondisi spermanya bagaimana. Jadi, ada batasan-batasan, misalnya contohnya nih, jumlah sperma. Kita ambil jumlah sperma. Jadi, di analisa sperma itu banyak yang kita lihat. Salah satunya jumlah sperma. Kalau jumlah spermanya di atas 15 juta, ya itu sebenarnya masih masuk, masih bisa metode alami. Misalnya 10 sampai 15 juta sebaiknya dengan inseminasi. Di bawah 10 juta, apalagi di bawah 5 juta sebaiknya dengan bayi tabung. Nah, yang begitu-begitu tuh harus dilihat dulu. Misalnya pergerakan sperma nggak ada yang bergerak sama sekali ya, lebih baik dengan bayi tabung. Ya, itu juga harus dilihat dari analisa sperma, terus dari kondisi ibunya, apakah ada endometriosis berat dan lain sebagainya, ada sumbatan saluran telur atau enggak, masih utuh enggak saluran telurnya, ada hidrosalping enggak, ya itu semua harus dilihat dan itu harus dijadikan pertimbangan untuk menentukan metode promil yang mana yang lebih tepat. Apakah masih bisa dengan inseminasi atau sudah harus dengan bayi tabung gitu. Saya sih menyarankan pada ibu-ibu yang memang sudah bertahun-tahun atau sudah mencoba berkali-kali secara alami lebih dari setahun gitu ya, 2 tahun, 3 tahun gitu, tetap tidak berhasil, sebaiknya sih sudah mencoba dengan TRB, teknologi reproduksi berbantu. Kenapa? Karena persentase keberhasilan siklus alami, keberhasilan kehamilan dengan siklus alami itu sekitar maksimal 5%. Rata-rata di 4% sebenarnya. Jadi kita harus meningkatkan angka keberhasilan. Dengan inseminasi kita bisa meningkatkan 2-3 kali lipat, 10-15%. Dengan bayi tabung kita bisa meningkatkan sampai 10 kali lipat, 6-10 kali lipat, jadi 30-50%. Jadi kan eh, tidak membuang-buang waktu dan metode promilnya juga tepat gitu. Gitu Mbak Erni. Oke, Dok, apakah apa tadi nih? Oh, Dok, kenapa setelah keguguran saya tidak hamil-hamil lagi sudah hampir setahun? Nah, itu harus dilihat dulu tuh. Wah, harus Permasalahannya apa? dicek ya. Dilihat juga dinding dalam rahimnya, Hmm. apakah bagus juga di pertengahan siklus, dia apa tebalnya cukup atau enggak. Yang bagus itu antara 8 sampai 14 mili ya di pertengahan siklus. Nah, kita lihat juga kalau dia tipis terus ya di bawah 8 mili, di bawah 7 mili apalagi itu hampir tidak ada kehamilan. Jadi kalau dinding dalam rahim juga tidak berkembang, itu juga bermasalah. Kemudian sel telur juga kita harus lihat, sel telurnya berkembang atau enggak, ada masalah nggak di saluran telurnya dan lain sebagainya gitu. Nah itu harus dijadikan concern kenapa kita harus melakukan pemeriksaan juga gitu dan mempersiapkan promil dengan baik gitu. Gitu, Mbak Erni. Iya, ada lagi dok dari Indana Husna dok. Kalau keguguran namun saat USG transvagina tidak terlihat kantung rahimnya. Artinya apa dok? Nah, ini juga yang sering nih, ya. Pada kehamilan-kehamilan di bawah 5 minggu, kantung kehamilan itu susah sekali dilihat. Ya, Oh, masih karena masih kecil kecil. dia. Ya, ada yang bisa kelihatan 4 minggu 4 hari, 4 minggu 6 hari, ada yang bisa kelihatan kecil sekali gitu ya. Tapi Hmm. lihatnya juga nggak boleh pakai USG perut karena eh, pembesarannya kecil ya. Jadi sebaiknya dengan USG transvaginal pembesarannya bisa sampai 20 kali lipat. Jadi kita bisa lihat dengan jelas gitu. Nah, pada kehamilan di bawah 5 minggu itu agak sulit kita lihat ada kantung kehamilan. Ya. Sebaiknya sih diulangi nanti USG-nya 2 sampai 4 minggu ke depan gitu. Ya kalau dia 5 minggu ya kita ulangi 2 sampai 3 minggu lah. Nah, paling enak itu melihat kantung kehamilan dan bayi itu di usia kehamilan 7 sampai 8 minggu. Karena dia udah lebih jelas. Transvaginal ya, secara Iya, transvaginal. iya. Berarti artinya dok ini dia tanya keguguran namun saat USG
berarti dia sudah mungkin ada nyeri perut bawah dan pendarahan, tapi pas di Heeh. USG transvagina tidak ditemukan tuh kantung kehamilannya. Berarti memang Iya, usianya masih sangat muda ya, Dok? mungkin satu sangat muda, kedua sudah terjadi abortus tapi incomplete. Oh, ya 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 Ya, ya. gitu. Mhm. Oke, itu ya. Kita lanjut lagi. Wow, banyak nih, Dok. Iya, beruntung banget sahabat-sahabat Nutrimak Ayah Bunda ini ketemu Dokter Niko di Instagram Live loh. Bisa tanya-tanya dan dijelaskan dengan detail oleh Dokter Niko. Nggak apa-apa ya, Dok, masih lanjut nih. Hmm. Dari Rahmadani Febi. Dok, saya pernah Ya, operasi KET di usia ya. kehamilan 5 minggu. Nah, Hmm. kira-kira apa yang saya lakukan lagi agar tidak terjadi KET lagi? Oh, ini tadi yang di luar kandungan ya, Dok? Hmm. Hmm. Oh, oke. Nah, faktor resiko kehamilan di luar kandungan itu satu, ya adanya infeksi, kemungkinan ada perlengketan, ya perlengketan selain infeksi juga bisa disebabkan karena endometriosis, terus bisa juga kerusakan silia tuba, jadi di dalam saluran telur itu ada rambut getar, kita sebutnya Rambutnya. silia, itu dia fungsinya mendorong embrio yang sudah terjadi bakal janin ke arah rahim Rahim. supaya nanti kehamilannya itu nempelnya di rahim bukan di saluran telur gitu. Nah, pada kondisi di mana terjadi kerusakan itu dia nggak bisa ngedorong, akhirnya sel telurnya tumbuh di situ gitu. Untuk mencegah terjadinya sebenarnya tidak bisa kita cegah karena itu termasuk hal yang satu insidental, kedua kita harus lihat ibunya ada infeksi lagi enggak, kemudian dicoba dengan HSG saluran telurnya terbuka atau enggak, dan kita cuma bisa berharap nih silianya nggak rusak gitu, silianya nggak rusak, tapi ibu nggak usah takut, hamil aja dulu ya. Eh, dan satu lagi mungkin kalau ibu mau apa namanya hamil lebih cepat sebaiknya promil terpantau, karena kalau misalnya nih, misalnya sebelah kiri yang sudah dipotong saluran telurnya, otomatis kalau ada sel telur yang berkembang di ovarium yang sebelah kiri, dia tidak bisa dibuahi karena buntu jalannya gitu. Jadi sperma nggak bisa ketemu. Jadi kita harus lihat yang sebelah kanan yang berkembang baru bisa dilakukan promil atau baru bisa terjadi kehamilan gitu. Itu Mbak Erni sebenarnya. Jadi ya hindari infeksi lah. Dan periksakan kalau ada nyeri perut bawah, ada kasus-kasus endometriosis, kista coklat dan lain sebagainya, sebaiknya dilakukan operasi gitu. Tapi dilihat juga cadangan sel telurnya. Ya, Ya, jadi makin tua tuh makin turun cadangan sedikit sel telur. Jadi makin muda jangan kualitasnya tunda ya. kehamilan. Makin Mhm. muda makin tinggi angka keberhasilan kehamilan. Oke. Jadi yang namanya KET itu sudah dipastikan memang tidak akan berkembang ya, Dok ya, karena kan bukan di tempatnya ya. Iya, bukan di tempatnya. Dan Oke. dia karena Ya, kecil pecah, jadi berdarah. pecah. Iya, ini Maksimal 10 minggu. 10 minggu. Jadi banyak ya tadi yang tanya-tanya tentang kehamilan ektopik, kehamilan di Iya, luar kandungan. Itu jadi ya, jadi dipastikan karena iya, nggak di tempatnya, bukan di rahim, otomatis dia akan pecah pecah. ya. Iya. Nggak bisa itu, Rata-rata nggak 7-8 sesuai. minggu usia kehamilan dia udah pecah. Oke. Jarang yang sampai Nah, 10 minggu, tapi maksimal 10 minggu. maksimal. Nah, Jarang. ada satu lagi nih dok yang Nah, tanya-tanya hamilnya hamil anggur dok. Itu oke. bisa keguguran juga. Ya, kalau hamil anggur itu beda lagi. Jadi hamil anggur itu eh, ada yang eh, ada yang sebagian. Jadi ada kehamilan anggur juga. Ada yang full hamil anggur doang. Ya, itu karena kelainan kromosom juga. Nah, Hmm. hamil anggur ini itu tadi yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada penyakit trofoblas gestasional namanya molahidiosa atau hamil anggur. Nah, hamil anggur ini nggak ada janinnya, jadi dia bentuknya memang hanya bulat-bulat kayak anggur aja, kayak satu kumpulan anggur. Nah, ini sebaiknya segera dikuretase, segera apa namanya diterminasi. Karena apa? Karena nanti dia kalau semakin besar perdarahan akan semakin banyak pasca kuretasenya. Kedua, dia bisa berubah menjadi karsinoma invasif, kanker rahim yang invasif gitu.
gitu. Dan pemantauannya ini bisa 1 tahun. Jadi kalau orang sudah kena hamil anggur, kemudian dia sudah dikuret, dia tidak boleh hamil dulu selama 1 tahun. Gitu. Setelah 1 tahun baru boleh hamil kembali. Nah, kalau misalnya beta HCG-nya nggak turun-turun, tetap tinggi atau malah semakin naik, itu kemungkinan udah kena CA invasif, akan diberikan kemoterapi. Biasanya kita pakai methotrexate untuk kemoterapinya. Untuk apa, mematikan sel-selnya, terus nanti dipantau beta HCG-nya harus turun. Gitu. Kalau nggak turun juga, tetap naik juga, mau nggak mau harus kita angkat rahim. Karena beresiko terjadi kanker rahim. Gitu. Oke. Ya, lanjut lagi, Dok. Cara menguatkan rahim setelah keguguran. Cara menguatkan rahim. Oh, mungkin karena dianggap rahimnya lemah jadi keluar gitu ya janinnya. Nggak ada caranya. Sebenarnya nggak ada cara untuk menguatkan rahim pasca keguguran. Jadi memang pola hidup sehat, makan makanan bergizi seimbang, mempersiapkan promil yang sehat dan tepat itu memainkan peranan penting untuk apa, membuat kehamilan yang sehat ya. Kemudian nanti juga dilihat kalau kalau memang ada resiko, satu lagi nih resikonya, mulut rahimnya itu inkompeten, jadi dia pada kehamilan tertentu gampang terbuka, kemudian terjadi keguguran atau persalinan prematur. Itu terpaksa kita ikat nanti di usia kehamilan sekitar di atas 12-14 minggu itu, pada saat usia kehamilan 12-14 minggu kita udah bisa ikat si mulut rahimnya. Ya, tapi itu dengan kondisi memang ada inkompetensi serviks. Nah, itu tadi tidak ada tidak ada hal khusus atau makanan khusus yang bisa dikonsumsi untuk menguatkan kehamilan ya. Tetap harus nutrisinya dan segera kontrol ketika ibu tahu ibu hamil supaya bisa diberikan terapi-terapi pencegahannya. Itu aja sih dari saya. Iya, oke. Dok, kalau misalnya Hmm. perkembangan janin ini dari Aliska_Wulandari. Kalau perkembangan janin di dalam kandungan lambat, misalnya denyutnya belum terdeteksi, apakah itu ciri-ciri akan keguguran? Oh, belum tentu. Jadi nanti kita harus lihat dulu. Syaratnya itu memang pada panjang, kalau pengukuran panjang janin ya secara USG transvaginal ditemukan 5 mili, biasanya sudah ada denyut jantung janin gitu, 5 mili ke atas. Nah, tapi untuk menentukan apakah ini misabortion atau bukan, syaratnya adalah panjang janin 7 mili tidak ditemukan denyut jantung janin. Nah, itu udah masuk misabortion. Jadi tergantung pada saat kita USG, berapa diameter kantung kehamilan dan berapa panjang janin. Itu yang dijadikan patokan. Kalau masih kecil, ya wajar kalau dia mungkin belum terdeteksi denyut jantungnya. Tapi kalau nanti sudah di atas 7 mili masih belum, ya berarti itu memang bisa abortion. Gitu. Jadi harus ulang pemeriksaan 2-3 minggu sampai 4 minggu kemudian, tergantung usia kehamilan pada saat pemeriksaan pertama. Oke. Dok, ini terkait antibodi ACA, antibodi sama nggak dengan pengentalan darah, dok? ACA itu anti kardiolipin antibody ya, biasanya dia berhubungan dengan penyakit autoantibody atau autoimun. Dia juga bisa menyebabkan pengentalan darah. Jadi biasanya pada pasien-pasien dengan ACA kita juga kasih obat pengencer darah gitu ya. Nah, tapi ada kasus-kasus lain seperti gangguan atau kelainan darah, itu juga bisa menyebabkan pengentalan darah. Jadi pengentalan darah ini adalah suatu efek dari beberapa penyakit gitu. Jadi nggak bisa kita, oh ini pengentalan darah ini gitu. Ya, jadi penyakit-penyakit tertentu memang bisa menyebabkan pengentalan darah, termasuk gangguan atau kelainan pada darah itu sendiri. Gitu, Mbak Erni. Oke, dok, dari Rofi Komalasari. Saya keguguran 2 kali, apakah penyebabnya karena memelihara kucing? Nah, ini juga banyak nih, dok. Nah, Kucingnya jadi sasaran alasan. Benar nggak sih, ya. dok? Nah, harus dicek.
Ya, pada pasien-pasien yang memelihara kucing, eh, yang ditakutkan adalah toksoplasmosis. Oh iya ya, tokso. Ya, jadi kalau toksoplasmanya positif, ya ada kemungkinan dia keguguran karena toksoplasmosis. Itu, jadi sebaiknya diobati dulu toksoplasmanya, baru kemudian hamil. Oke. Jadi kalau memang diperiksakan positif, berarti ini si kucingnya ini dok penyebabnya bulunya atau kotorannya atau apa tuh dok? Kotorannya, jadi Kotoran kucingnya. ya parasit toksoplasma ini dia hidupnya di kotoran kucing. Nah, pada saat membersihkan, nah, biasanya terhirup tuh masuk ke dalam sirkulasi, nah, menyebabkan toksoplasmosis. Nanti kalau ada kehamilan bisa menyebabkan keguguran. Walaupun insidensinya sekitar 3%, tapi tetap sebaiknya dicek. Apalagi sudah ada faktor resiko memelihara kucing. Ya, gitu. Oke, sahabat-sahabat Nutrimak masih banyak banget ini ya yang bertanya-tanya. Waktunya udah lewat ini. Terima kasih banget dokter ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Iya, oke. Ya, sahabat-sahabat Nutrimak, terima kasih banyak sudah join dari awal hingga akhir ya. Ini ada lagi loh, nggak apa-apa. Ini terkait keguguran dok. Saya 3 kali keguguran sudah cek rahim sehat, tapi saya gangguan hormon. Apakah gangguan hormon justru membuat sulit hamil dan keguguran dari Haram Tegal? Ya, bisa tuh, tergantung hormonnya apa. Ya, hiperprolaktinemia itu juga bisa menyebabkan keguguran. Hmm. Hiper dan hipotiroid juga bisa beresiko menyebabkan keguguran. Diabetes mellitus juga bisa menyebabkan keguguran. Jadi, memang harus diterapi dulu hormonnya. Semua selain hormon, misalnya dipersiapkan juga eh, rahim dan sel telur dan spermanya, kemudian dilakukan promil yang terpantau. Itu menurut saya jauh lebih baik dibanding promil sendiri. Gitu. Iya. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax yang memang punya pengalaman mengalami keguguran, ya tentu memang sangat berat sekali ya, bukan hanya untuk bunda, tetapi untuk ayah juga. Tapi dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini, ya akan lebih baik lagi untuk memulai kembali pasca keguguran, promilnya memang harus dipantau ya dok ya. Sebaiknya sih demikian ya. Sebaiknya, ya, Ya, sebaiknya pola hidup harus. sehat, jangan lupa. Mm-mm. Mm-mm. Oke, ya nggak kerasa ya, kita udah di ujung waktu nih, sahabat-sahabat Nutrima. Boleh dong dok dari Dokter Niko, karena ini masih banyak ternyata yang baru join. Aduh, mungkin baru pulang kantor kalian, nanti boleh Mm. disimak lagi untuk rekaman live-nya ya, sahabat-sahabat Nutrimak ya. Oke, Ya. silakan dok untuk menyimpulkan pembicaraan kita, bincang-bincang kita pada malam hari ini dalam topik persiapan promil kembali pasca keguguran. Ya, halo sahabat-sahabat Nutrimax. Pesan saya kalau Anda mau mempersiapkan kehamilan pasca keguguran, sebaiknya dipersiapkan dengan baik, mulai dari nutrisinya seperti asam folat minimal 400 mikrogram per hari, vitamin B12 ya, dan pola hidup sehat, pola makan sehat bergizi seimbang, kemudian berkonsultasilah, jangan segan-segan berkonsultasi dengan dokter untuk mencari penyebab-penyebab atau komorbid yang ada pada bunda ya. Kemudian juga mungkin dilakukan analisa sperma pada suami, kita bisa mendeteksi DNA fragmentation index untuk melihat berapa banyak sperma yang rusak, nah, DNA-nya yang dibawa. Kemudian persiapkan promil dengan baik ya. Kemudian berkonsultasi juga dengan dokter untuk lebih melakukan promil-promil yang terpantau. Sehingga hasilnya juga akan lebih baik dan kehamilan yang terjadi juga lebih berkualitas. Iya. Gitu, Terima kasih Mbak Erni. banyak, Dokter Ya, Niko. Iya, sahabat-sahabat Nutrimak tetap semangat, ayah bunda tetap semangat, pasti selalu ada jalan dan jangan pernah menyerah. Bagi yang ingin melakukan berbagai pemeriksaan
infertilitas dapat mengunjungi Pusat Fertilitas Bocah Indonesia di Rumah Sakit Primaya lantai 7 Kebonanas, Tangerang. Dan banyak banget loh promo-promonya karena Bocah Indonesia merayakan anniversary-nya yang ketiga ya dok ya. Nah, boleh Ya, dikepoin Instagramnya Bocah Indonesia, banyak banget promo-promonya, hanya 5 hari saja. Oke, terima kasih banyak Dokter Niko. sama-sama. Tetap semangat ya. Iya, tetap semangat sahabat-sahabat Nutrimak, para pejuang 2 garis, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Dan saya Erni bersama Dokter Niko dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia undur diri, sampai ketemu lagi. Bye. Salam 2 garis.